Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil qahhar al-azizul mukawwar al-laili 'ala an-nahar tazkiratan li ulil qulub wal absar wa tabsiratan li dhawil albab wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safwatuhu min khalqihi wa khaliluh ar-rahmatul muhdad wa ni'matul musdad ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi a'lamil huda wa masabihi tuja wa man tabi'ahum bi khairin wa ihsanin wa iktafa amma ba'du. Ya ikhwani fillah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang mulia, yang kami banggakan, zuriyah Abah Haji Ahmad Syarif, wabil khusus Kang Fahmi tadi telah memberikan sambutan sebagai Sahibul Bait. Saya mewakili teman-teman, kenapa yang ditunjuk saya pada Ustaz Ikram yang sudah senior, maka mohon izin para senior semuanya. Kemudian mewakili teman-teman alumni, kami bangga sebagai alumni santri Nurul Ahmad Abah Haji Syarif, Abah Haji Ahmad Syarif. Mudah-mudahan Kang Fahmi, Kang Jami, Gus-Gus semua ya. Ada Kang Matubi, Kang Sufi, kemudian mohon izin tadi Kang Ahmad, Kang Ahmad ya, Masya Allah. Jangan ketemu, yang sering ketemu dengan Mang Lubi ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bersama keluarga besar, anak cucu Abah Haji dan Umi Haji senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Senantiasa diberikan kekuatan. Amin. Ya, dan kegiatan haul yang ke-13 ya Kang. Yang ke-13 ini terus berlanjut. Dan yang saya banggakan, sahabat dan teman saya sekaligus muallim itu saya, beliau Mang Bah, nggak tahu Bahrudin atau Baharudin, Bahrudin Samudra, Sahibul Jawahirul Ma'ani. Jadi tidak hanya manakiban di dalam sebuah majlis, di Makbaro pun jam 2 malam manakiban jalan. Masya Allah, alhamdulillah. Teman-teman, wabil khusus ummahat yang kami banggakan, ibu-ibu. Ibu-ibu nanti ini yang kenal ya, yang kenal sebagian saja. Alhamdulillah. Kemudian juga teman-teman alumni sekalian, alhamdulillah bahwa kegiatan haul yang telah dilaksanakan wabil khusus Mbah Ketua Panitia Mang Lubi, Ketua Panitianya Mang Bah sebagai pengawalnya juga dengan teman-teman yang lain. Bagian masaknya itu juga yang belum kita sebut ya, Masya Allah. Kalau tidak ada tukang masak itu Mang Sarpan tuh kelihatan ya, kalau tidak ada tukang masak nggak jalan, termasuk di kuburan ya. Kemarin jam 2 malam ya bikin nasi uduk gonjleng dengan Pak Ustadz Kiai Ali dari luar Batang Jakarta ya, hadir juga, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau dalam satu kegiatan haul bisa menghatamkan berapa? 13 kali Al-Quran. 3 kali 7 aja. 3 kali 7 21.
Masya Allah. Tidak hanya kepada Abah Haji yang bangga dan yang senang, tetapi semua arwah tetangga-tetangganya bahagia, senang. Itu semua adalah berkat pemikiran, berkat perjuangan, berkat pengorbanan para alumni, wabil khusus pencetus dalam kegiatan haul yang ke-13 tahun ini. Dan Masya Allah, ibu-ibu, hari ini adalah hari di mana detik-detik kita akan masuk hari Tarwiyah. Hari Senin itu sudah masuk hari Tarwiyah kalau tidak salah. Yaumul Tsalatsa nadkhulu fi yaumil Arafah. Yaumul Tarwiyah kullu minal hujjaz nakhul an-niyah, ya, mengambil niat di tempat mereka ditinggal, di tempat Mekah itu, di tempat-tempat pemondokan, di hotel-hotel, dengan melafazkan niat labbaik Allahumma hajjan. Berangkat, ada yang langsung ke Mina, ada yang berangkat kemudian tanggal 9-nya langsung ke Arafah. Artinya kegiatan haul yang dilaksanakan, alhamdulillah, detik-detik dan hari-hari yang sangat ijabah. Doa-doanya itu langsung nembus ke langit. Doa-doanya. Makanya hari Senin, hari Selasa, Senin dan Selasa, ya, hari Tarwiyah termasuk hari wukuf tanggal 9, ya. Kalau tanggal 10-nya hari Rebo itu Yaumun Nahar, hari menyembelih, dan di kita ini sudah takbiran sholat Idul Adha. Sudah tidak puasa lagi, puasa hari Senin dan hari Selasa. Maka khairut doa, sebaik-baik doa, ini doa Yaumul Arafah, doa pada hari Arafah. Dan kita di tanah halal di Indonesia, wabil khusus Abah Haji ini bangga dan senang. Kenapa? Karena santri-santrinya tidak melupakan, dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih. Katanya sudah 3 tahun nembus ke Mangsam, nggak ketemu-ketemu. 3 tahun, baru tahun yang ke-13 nemu. Kebetulan saya sedang tidak tugas haji, biasanya ada di Mekah. Karena mohon maaf, mohon izin, tahadus binikmah, mungkin doanya Abah Haji dan amalan yang dikasih oleh Abah Haji ini menjadikan perjalanan doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti saya ceritakan, sebelumnya cerita nggak apa-apa ya. 19 tahun di Mekah, 4 tahun mengajar di Al-Anjar Rosyefah Mekah. Sama dengan Kang Babi ngajarnya bahasa Arab, tapi di Mekah, di Rosyefah. Jadi 19 tahun baru balik, tahun ketiga setelah Covid baru balik di sini dan gabung dengan struktural NU Nahdlatul Ulama di lembaga dakwah sebagai wakil di kabupaten, kemudian di sini di Kecamatan Mau sebagai Surya. Alhamdulillah ketemu di sini. Maka hadirat Bapak, Ibu, adik-adik, kemudian kawan-kawan, teman-teman sekalian, Kiai saya mengatakan, ya, termasuk Abah Haji memberikan amalan yang namanya amalannya itu mungkin semua ada yang dapat, ada juga yang enggak. Namanya Ismul A'dzam. Dapat? Nah, belum. Gitu. Jadi dikasih amalan itu Ismul A'dzam. Masya Allah. Ya. Barokahnya itu ya sampai dengan sana. Santrinya nggak pernah ngaji, bandel, ya. Tapi kok bisa bikin pondok pesantren? Nah, tadi kan Pak Bibi bilang, santrinya nggak beli, nggak mau ngaji, giliran ngaji mendingan masak gitu, ya. Tapi alhamdulillah, ibu-ibu, saya ada pondok pesantren namanya Al-Kausar Maut, ya, di Tegal Gunung Kidul itu. Mohon doanya, di sana ada SMP, di sana ada SMK, dan santri yang sudah belajar di Al-Kausar dari kelas 1 SMP sekarang masuk kelas 1 SMK itu ada yang sudah hafal jurumiyah dan amil, alhamdulillah banyak. Karena memang kita menjaga tradisi, wabil khusus dari Nurul Ahmad nih dulu ngajar amil ya. Mang Lubi mana itu? Masya Allah, Mang Emi, Mang Lubi, ya. Maka di
Al-Kautsar juga kita ambil, terus kita adakan. Ya. Maka alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-arwah junudun mujannadah. Kata Kiai bilang gitu. Jadi koneksinya kita ini nyambung apa enggak dengan Abah Haji, dengan Umi Haji. Manakala nyambung, ibu-ibu sambil ada wirid, sambil kerja sambil wirid, zikir. Itu al-arwahu junudun mujannadah, koneksinya nyambung ke sana. Maka tidak hanya di zaman sekarang, zaman sebelumnya, bahkan kita setelah matinya kita, itu koneksinya terus ada nyambung itu dengan mengirim Al-Fatihah, mengirim doa, bahkan tadi Ismul A'zam. Ya kalau sama Bah itu manakibannya itu, masya Allah, termasuk dalail yang tadi telah diselesaikan. Maka sesungguhnya alam semesta ini tidak akan wujud kecuali dengan zikir kepada Allah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka kalaulah seandainya manusia tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah, kiamat. Maka teman-teman, ibu, ikhwan, akhwat, banin, banat, saya merasakan bagaimana nikmat-nikmat yang ada, bahkan di zaman umatnya junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai di zaman sebelum umat beliau, ya artinya nabi-nabi sebelumnya, menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada bermula itu adalah dengan ada yang namanya khalwah. Summa hubbiba ilaihil khalwah, summa hubbiba ilaihil khalwah, wa kana yakhlu bi dhira'i Hira bidawatil mu'addadah, atau kama jaa fil hadis. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam awal bermulanya zikir kepada Allah, berpikir kepada Allah, meminta kepada Allah, datang malaikat Jibril lalu menurunkan wahyu kepada yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita melihat dan mendengar cerita para kiai, ya, ada kisah Israiliyat di mana Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam itu duduk sedang membaca kitab Zabur. Nabiullah duduk sedang membaca kitab Zabur, lalu kemudian melihat di tanah itu keluar ulat merah. Kalau di zaman kita ulat merah itu cacing, ya, keluar. Lalu di dalam hatinya Nabiullah Daud mengatakan, ini Allah ini mau ngapain ini, menciptakan cacing ini mau apa gitu. Nabiullah Daud baru mengatakan di dalam hatinya demikian, ini Allah ini sebetulnya ada tujuan apa menciptakan ulat kecil ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan perintah kepada ulat tadi untuk menyampaikan kepada Daud, wahai Nabiullah Daud, sungguh aku di siang hari diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 1000 kali. Cacing diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Berapa kali Bapak-bapak, Ibu-ibu? 1000 kali. Disampaikan, cacing itu mampu menyampaikan kepada Nabiullah Daud alaihi salam. Itu di siang hari. Takjub Nabiullah Daud. Lalu kemudian Allah perintahkan kepadaku di malam hari agar aku membaca sholawat kepada Nabi penutup dengan membaca sholawatul Allahumma salli ala Muhammad Nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa
wasallam. Berapa kali? 1000 kali. Nabiullah Daud alaihi wasallam langsung sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, teman-teman semua, ibu-ibu, kalau dulu Nabiullah Daud itu mengatakannya dalam hati, di dalam hati. Kalau kita mau sudah diucapkan, sudah berdoa berkali-kali, belum juga didengar oleh Allah, begitu. Sebetulnya Allah mendengar, tetapi ijabahnya kapan? Sama peristiwa itu seperti mana Nabiullah Uzair, nabinya Bani Israel, nabinya ketika itu Allah utus orang manusia yang saleh di zaman Bani Israel, Nabiullah Uzair. Ketika melihat Yerusalem hancur, habis semuanya, bangunannya habis, manusianya dibunuh semua. Bahkan diceritakan ketika itu ada raja, 70.000 manusia dimatikan, dibinasakan. Baik anak-anaknya, baik istrinya, baik bapaknya, matikan semua. 70.000 mati semua, dimatikan penduduk dari Israel. Bangunannya dihabisin dan 70.000 manusia ada juga yang ditahan. Sama itu, sama seperti zaman sekarang itu Israel, Yahudi. Dasar jahatnya. Kalau belum habis ya terus dihancurkan. Nah, ketika itu yang soleh ini, Uzair ini dari Babilonia, dari Mesir, melihat bangunan hancur, manusia tidak ada, baru mengatakan di dalam hatinya, setelah mengambil buah anggur dengan buah tin, buah anggur dengan buah tinnya sempat diperas, akhirnya diminum karena panas. Buah tinnya yang tidak habis dan buah anggurnya yang tidak habis, sebagian ditaruh di dalam keranjang, dan beliau membawa keledai ketika itu. Diikat keledainya di pinggir sungai Tigris, diikat. Lalu kemudian dia mengatakan, bagaimana ini Allah ini menciptakan menghidupkan kembali manusia ini setelah habis binasa ini. Baru mengatakan dalam hatinya begitu. Apa yang terjadi, ibu-ibu, bahwa ini cerita nyata ini. Ini cerita nyata yang sering diceritakan oleh kiai-kiai. Nanti saya ceritakan, ibu-ibu, ini haji. Kita semua ingin haji berkali-kali. Apa yang akan kita baca pada tanggal 9 Zulhijjah? Nanti akan kita ceritakan. Nah, kita kembali tadi. Maka Nabiullah Uzair ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah pohon, di sebelahnya keledai, kemudian di sebelahnya ada buah anggur dengan buah tin. 1000 tahun, 100 tahun Bapak Ibu, 100 tahun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidur, tapi dimatikan. Tetapi Allah jaga, jasadnya dijaga, dipelihara oleh Allah, sehingga burung yang hitam tuh, gagak. Iya, itu nggak bisa melihat. Bahkan binatang-binatang buas tidak akan bisa melihat, menyentuh itu. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Setelah 100 tahun dibangunkan, melihat kok mataharinya ini baru muncul. Malaikat yang datang dibangunkan, Uzair, kamu bangun. Berapa lama kamu tidur? Aku tidur kayaknya baru tadi pagi sampai 1 hari. Enggak dong, enggak 1 hari, setengah hari saya tidur. Kata Uzair begini, enggak, kamu tidur terus sudah 100 tahun. Kalau 100 tahun, coba kamu lihat, keledai kamu itu sudah jadi tulang, belulang semua. Kamu lihat, anggurmu itu masih utuh, buah tinmu masih utuh. Kalau